Geger, praktisi hukum Hotman Paris Hutapea diduga menyentil kasus Nikita Mirzani versus kekasih Loli terkait laporan polisi Nikita atas pria berinisial VAB di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024 yang kini kasusnya dengan dalam proses penyelidikan. Meski tidak secara langsung menyebut nama Nikita Mirzani hingga nama Loli atau kekasihnya, Hotman Paris dalam postingan terbarunya tampak menjelaskan kepada para ibu yang gagal mencari bukti aborsi agar fokus kepada tuduhan melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Sebab diungkapkan oleh Hotman Paris dalam postingannya, dengan tuduhan tersebut saja pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara cukup berat puluhan tahun. Apalagi kalau tuduhan melakukan aborsinya terbukti, maka bisa lebih berat lagi. Karena menurut Hotman dalam kaitannya dengan anak di bawah umur, tidak dikenal hubungan atas dasar suka sama suka. Lantas benarkah dalam hal ini Hotman Paris hendak membela posisi Nikita Mirzani dan Loli di muka hukum ketimbang kekasih Loli? Lalu seperti apa pula para pakar hukum seperti Farhad Abbas, Deoli Payumara hingga Pitra Romadoni memberikan tanggapan hukum mereka atas kasus yang kini menjerat kekasih Loli yang telah dilaporkan Nikita Mirzani? Benarkah mereka kompak membela Nikita Mirzani ketimbang kekasih Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger hasil visum et repertum terhadap Loli yang telah dikantongi pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hingga dikabarkan bahwa hasilnya mendukung laporan polisi Nikita Mirzani atas kekasih Loli. Belakangan ini terus mendapatkan atensi dari netizen dan berbagai pihak, salah satunya adalah diduga praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea. Melalui postingan terbarunya, meski tidak to the point menyebut nama Nikita Mirzani atau Loli, namun dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, Hotman Paris menunjukkan melalui caption postingan tersebut yang ditujukan kepada para ibu yang gagal mencari bukti aborsi agar lebih fokus ke hubungan seks dengan anak di bawah umur. Kepada para ibu yang gagal cari bukti aborsi, fokus ke hubungan seks dengan anak di bawah umur, tulis Hotman Paris pada postingan isi berita terkait pasal yang menjerat pelaku pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur bisa dijerat pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hotman menekankan bahwa hubungan persetubuhan dengan anak di bawah umur bisa dijerat dengan pidana berat, seperti kasus yang pernah ia tangani di Kopi Joni dengan korban anak perempuan berusia 14 tahun. Lantas benarkah pernyataan Hotman Paris ini ditujukan kepada kekasih Loli yang di matanya bisa juga terancam hukuman berat, penjara hingga puluhan tahun, apalagi bila tuduhan aborsinya terbukti? Kalau seorang ibu gagal membuktikan bahwa putrinya melakukan aborsi, hubungan seks itu pun di bawah umur sudah pidananya berat. Ada kasus di Kopi Joni, saya yang nanganin, cowoknya dihukum 9 tahun penjara, ceweknya baru 14 tahun. Oh. Ya, jadi hubungan seks pun sudah kena pidana dan pembuktiannya lebih mudah. Mau sama mau tetap? Mau sama mau. Kalau anaknya masih di bawah umur, ceweknya masih di bawah umur, tetap kena pidana. Itu kasus di Tanjung Priok, diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara 9 tahun penjara. Hotman Paris menilai bahwa dalam kasus seorang pria dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur diancam hukuman berat, bahkan ancaman penjara hingga puluhan tahun, meskipun pihak laki-laki membela diri dengan mengatakan bahwa mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Namun dalam pandangannya,
kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur tidak mengenal kata suka sama suka, tapi masuk kategori pidana kejahatan seksual terhadap anak. Berbeda halnya dengan kasus persetubuhan antara pria dewasa dengan perempuan dewasa. Apakah Anda tahu laki-laki yang berhubungan seks dengan cewek di bawah umur, laki-lakinya bisa dipenjara? Beberapa tahun lalu di Kopi Joni, sesudah saya selesai memberikan bantuan hukum kepada para pengais keadilan, jam 11 siang hari Minggu, tiba-tiba ada seorang gadis kecil, umur sekitar 15 tahun, tiba-tiba menangis memeluk kaki saya. Dan ternyata dia adalah korban hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka. Puluhan kali dia melakukan hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka dan si cowok itu kemudian menghindar. Semula pihak kepolisian menganggap itu hubungan mau sama mau. Namun setelah Hotman meyakinkan bahwa hubungan intim dengan gadis muda di bawah umur diatur dalam undang-undang, ancamannya berat, bisa puluhan tahun. Akhirnya pihak kepolisian serius menanganinya, walaupun hubungan intim tersebut mau sama mau, tapi karena cewek itu masih di bawah umur, akhirnya si cowok divonis pengadilan 9 tahun penjara, ya, dan si cewek tidak divonis, ya, karena si cewek adalah korban. Jadi walaupun mau sama mau, kalau hubungan intim terhadap gadis di bawah umur, ancaman pidananya berat. Sudah ada contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang korbannya mengadu ke Hotman 911. Iya betul, jadi lapor pun NM. Ya, lapor pun MM, berarti memang untuk LM itu masih di bawah umur. Tak hanya Hotman Paris Hutapea, praktisi hukum Farhad Abbas juga menyoroti sikap kekasih Loli terkait laporan polisi Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024 dengan korban Loli. Menurut Farhad, kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli yang sudah masuk ke ranah hukum bukan lagi menjadi masalah internal keluarga Nikita Mirzani dengan kekasih Loli, melainkan sudah menjadi masalah publik. Farhad Abbas memberikan dukungan terhadap langkah hukum yang dibuat Nikita Mirzani sebagai bentuk sikapnya dalam melindungi putrinya yang patut didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tak sampai di situ saja, bahkan Farhad sangat geram melihat sikap kekasih Loli yang ia tuding justru telah melakukan dugaan penyekapan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Farhad juga menghimbau pihak terkait untuk menyelidiki apa penyebab sikap Loli berubah pasca dijemput oleh Nikita hingga melontarkan kata-kata kasar terhadap ibu kandungnya sendiri, berontak dan histeris. Farhad mempertanyakan penyebab sikap Loli berubah, jangan sampai ada pengaruh buruk dari kekasihnya. Persoalan ini sebenarnya bukan lagi persoalan internal rumah tangga Nikita Mirzani, tapi ini adalah persoalan hukum menyangkut wilayah hukum kedaulatan wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi udah ranah umum, ada peran jaksa, peran polisi, peran masyarakat karena menyangkut tentang perlindungan anak. Kalau sudah menyangkut perlindungan anak, jangan kita biarkan Nikita Mirzani berjuang sendiri atau menuntut sendiri. Kalau perlu se-Indonesia ikut menyoroti kasus ini. Ini adalah termasuk kategori penyekapan. Boleh dianggap penculikan anak karena prosesnya ini harus melibatkan satpam masuk ke dalam apartemen gitu, dimana langsung diperiksa kepolisian, kemudian udah divisum juga gitu. Tidak boleh mau 1000 pengacara atau 1000 pembela yang mengatakan itu dasar suka sama suka, itu tidak ada alasannya. Perlu juga diperiksa kan, kenapa bisa begitu? Apakah karena cinta murni atau karena pengaruh goib diguna-gunai, atau pengaruh minuman keras atau mungkin obat-obatan gitu. Berarti
harus ada pengembangan gitu. Apabila terbukti ini karena pengaruh daripada laki-laki, maka akan memperberat. Dan saya minta agar pihak kepolisian segera memproses. Ini udah, kalau anak-anak lain itu biasa langsung ditangkap gitu. Dan tidak ada alasan lagi agar tidak usah melakukan pembelaan lagi. Lebih bagus minta ampun, tobat gitu. Karena ini kejahatan seksual kita anggap gitu. Apalagi ada kabar bahwa adanya aborsi, adanya persetubuhan, dan ini merupakan satu hal yang menurut saya, kalau ada ibu-ibu, anak-anak atau di apartemen melihat ada anak kecil di bawah umur masuk hotel dan segalanya, langsung aja digerebek aja, bawa pulang ke rumah orang tuanya gitu. Tidak ada seks bebas di Indonesia. Ya, apapun alasannya tidak boleh anak kecil berhubungan seks di bawah umur. Mengejutkan, Hotman Paris diduga menyentil kasus Nikita Mirzani terkait laporan polisinya terhadap kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa pula beberapa pakar hukum lainnya menyoroti laporan polisi Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli dengan korban putrinya sendiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Aku Feby Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Laporan polisi Nikita Mirzani atas kekasih putrinya Laura Mezani Mawardi alias Loli yang berinisial VAB ke Polres Metro Jakarta Selatan dinilai pakar hukum Deoli Payumara merupakan hak Nikita selaku seorang ibu yang wajib melindungi putrinya yang masih berada di bawah umur. Namun terkait benar atau tidaknya tuduhan Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli, ukurannya bukan pada hasil visum. Karena hasil visum hanya bukti permulaan yang masih perlu digali dan harus didalami lebih lanjut terkait beberapa hal di balik itu. Jika hasil visum menunjukkan ada bekas sesuatu, maka perlu dibuktikan lagi apakah bekas itu akibat dari suatu tindakan apa dan siapa yang melakukannya. Jika benar hasil visum terbukti adanya sesuatu, maka penyidik masih perlu membuktikan apakah yang melakukannya adalah kekasih Loli saat ini, yaitu VAB. Untuk mendapat bukti, pelapor bisa dari kesaksian korban, yaitu Loli, atau kesaksian pelaku, atau keterangan saksi lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penyidik. Itulah pentingnya terlapor dan korban dipanggil pihak penyidik dalam menjalani pemeriksaan. Visum ini hanya menunjukkan suatu keadaan bahwa ada bekas terjadinya sesuatu. Itu visum tuh. Cuman yang menyebabkan bekas terjadinya sesuatu itu harus dibuktikan peristiwanya. Seperti apa sih peristiwanya sampai terjadi bekas sesuatu terjadi? Kalau visumnya menyatakan memang demikian, ada bekas sesuatu terjadi. Nah, kalau visumnya bilang ini kondisinya normal aja, ya selesai juga. Artinya kan nggak ada bukti juga. Kalau visum menyatakan demikian, berarti harus dibuktikan lagi. Apa sih penyebab terjadinya seperti yang di visum? Peristiwanya di mana dan bagaimana? Dan apakah benar peristiwa yang terjadi itu memang pelakunya adalah Fadel atau si Loli sendiri? Itu juga harus dirunut ke belakang. Jadi visum ini belum tentu menjadikan suatu bukti. Visum paling bukti permulaan saja nih. Ada bekas suatu peristiwa. Tapi peristiwanya apa? Itu harus dibuktikan. Dan berapa lama peristiwa itu terjadi? Apakah sudah lama? Apakah baru? Dan di mana? Nah, itu dia. Masih panjang ini. Ya, setiap pemeriksaan laporan kepolisian tentu berproses. Prosesnya ini tentu dari laporan si pelapor sendiri itu harus di BAP. Pelapornya siapa? Nah, dalam perkara ini kan pelapornya adalah Nikita Mirzani, jadi dia memang di BAP. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bukti-bukti permulaan cukup. Apa itu? Yaitu mungkin bukti dari chattingan, bukti dari komunikasi via
email misalnya, bukti dari visum sebagai permulaan, atau bukti-bukti yang lain. Dari dasar-dasar itu kemudian si pelapor dipanggil. Nah, atau juga pelapor dulu yang ditanya ada personal apa sih sehingga melaporkan ini, itu juga memang harus di-BAP. Pelapor ini pasti akan dipanggil karena sekarang ini penyelidikan dulu kan. Jadi nggak ada penyidikan, masih penyelidikan dulu. Nah, setiap penyelidikan selalu si terlapor dipanggil untuk apa? Untuk klarifikasi. Jadi ada panggilan klarifikasi. Setelah pelapor, biasanya kemudian dengan saksi-saksi cukup, biasanya langsung ke terlapor. Panggilannya apa? Panggilan sebagai klarifikasi. Panggilan klarifikasi dalam konteks penyelidikan. Jadi belum penyidikan, jadi dipanggil dulu klarifikasi. Nah, si Fadel pasti dipanggil. Untuk apa? Untuk klarifikasi. Ya, betul. Jadi terhadap laporan Nikita Mirzani tentu si terlapor ya dipanggil untuk klarifikasi. Bukan dituduh sebagai pelaku, bukan dipanggil sebagai saksi, tapi masih dipanggil sebagai seseorang yang dilaporkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk klarifikasi apakah benar. Jadi polisi atau penyelidik bisa menggali dari keterangan-keterangan dari si terlapor yang dimana dia sedang melakukan klarifikasi, itu digali. Benar tidaknya nanti akan ketemu di wilayah klarifikasi ketika dipanggil di penyelidikan. Tak hanya itu, pakar hukum lainnya yaitu Pitra Romadoni juga menyoroti atas apa yang tengah terjadi pada kekasih Loli berinisial VAB yang telah dilaporkan Nikita Mirzani, ibunda Loli, ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal berlapis. Dinilai Pitra merupakan hak Nikita Mirzani selaku ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya Loli yang statusnya masih di bawah umur. Jika laporan Nikita terbukti benar melalui bukti dan keterangan saksi yang disuguhkannya selaku pelapor, maka perbuatan pelapor tersebut masuk kategori tindak pidana karena dilakukan dengan anak di bawah umur. Pembelaan bahwa mereka melakukan atas dasar suka sama suka tidak tepat dalam kasus yang dilaporkan Nikita tersebut. Lantaran satu, usianya masih di bawah umur, sedang VAB sudah masuk dalam kategori dewasa. Terkait apakah tuduhan Nikita atas kekasih Loli benar atau tidak, tinggal dibuktikan saja di pengadilan. Yang saya dengar informasinya itu statusnya itu masih anak di bawah umur ya. Lain halnya kalau memang status keduanya itu sudah dewasa. Kalaupun mereka melakukan hubungan asmara itu kalau memang status dia itu sah-sah aja. Akan tetapi kalau memang dia masih di bawah umur, itu kembali kepada orang tuanya, bahwa pengakuan orang tua karena dia dianggap belum mencapai hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana dewasa itu berusia 21 tahun. Gitu loh. Dan ada ketentuan di dalam hukum acara pidana maupun perdata, seseorang berhak melakukan suatu perbuatan itu ketika ia sudah dewasa. Yang pertama, kalau memang perbuatan itu benar ya, tentu itu adalah merupakan tindak pidana. Karena kalau memang anak di bawah umur itu statusnya itu masih kewenangan daripada orang tuanya, bukan kewenangan si anak gitu loh. Nah, lain halnya kalau memang yang bersangkutan itu sudah dewasa. Kalaupun mereka melakukan hubungan suka sama suka itu no problem. Tapi kalau memang statusnya itu anak di bawah umur, orang tuanya keberatan, ini yang akan menjadi persoalan dan masalah hukum. Artinya Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang itu, dan ketentuan hukum acara pidana juga mengatur terkait dengan perlindungan kepada anak di bawah umur. Kalaupun suka sama suka itu tidak bisa dikategorikan kepada anak di bawah umur. Suka sama suka itu dapat dikategorikan itu kepada orang yang sudah dinyatakan balik ataupun dewasa. Itu pengertian daripada ketentuan hukum acara pidana. Karena dia belum dianggap sebagai orang yang cakap hukum bertindak untuk atas nama dirinya sendiri. Makanya kalaupun seumpamanya ada seseorang itu melakukan tindakan seperti perjanjian, keperdataan, itu harus diawasi ataupun dibimbing oleh orang tuanya sebagai walinya. Lain halnya kalau dia sudah dewasa. Nah, tinggal apakah tuduhan ini terbukti benar atau tidak, itu nanti akan dibuktikan oleh pelapor. Nah, kalau memang hanya informasinya seperti itu kan kita juga belum bisa percayai 100%. Karena kan proses pembuktiannya itu nanti ada di penyidik yang akan membuktikan berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi yang ada dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor. Dan tinggal ditanyakan, di
Nikita Mirzani ini melaporkan saudara PA ini ya dengan dasar apa laporannya? Apakah ada visumnya, visum et repertum? Apakah ada keterangan saksi-saksi? Apakah ada keterangan ahli dan lain-lain? Kalau memang sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Perdagangan terpenuhi, saya kira dugaan tindak pidana itu bisa diterapkan gitu. Tapi kalau memang itu nggak ada buktinya, hanya prasangka-prasangka, penyidik tidak bisa mengadili seseorang dengan prasangka-prasangka, gitu loh. Hanya sebatas pemeriksaan saja. Mengejutkan pandangan dua pakar hukum yang menyoroti kasus hukum kekasih Loli berinisial VAB yang diduga telah melakukan tindakan pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Lantas seperti apa pula pengakuan Putri Dodi Sudrajat bernama Mayang soal dirinya pernah mendapat DM dari kekasih Loli berinisial VAB tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di balik laporan polisi Nikita Mirzani terhadap kekasih Loli, Putri Dodi Sudrajat bernama Mayang yang melihat prahara yang terjadi antara ibu dan anak Nikita Mirzani dengan Loli, Mayang sangat menyayangkan langkah yang diambil Loli selama ini yang lebih membela kekasihnya, apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar terhadap ibu kandungnya. Mayang bahkan menganjurkan Loli untuk segera meminta maaf kepada ibundanya. Jika tidak, maka Mayang bersedia untuk meminta maaf atas nama Loli. Keprihatinan Mayang terhadap sikap Loli bukan karena Mayang dan Fadel kabarnya kuliah di satu kampus di Jakarta dan bahkan pernah mengirim DM kepada Mayang, namun lebih karena keprihatinan Mayang atas sikap Loli terhadap ibu kandungnya. Di mata sang ayah Dodi Sudrajat, sikap Mayang yang merasa prihatin atas sikap Loli terhadap Nikita, ibundanya, dilihat sebagai gambaran betapa Mayang sangat merindukan kehadiran ibundanya dalam perjalanan hidupnya. Gue lagi sakit, gue lagi pilek, gue lagi pusing, hidung gue mampet. Tapi tadi pas gue lagi scroll IG, lewat nih IG story-nya Loli. Klarifikasi panjang lebar. Kata gue, ya Allah nih bocah ngebela lakinya sampai segitunya. Loli lu tuh udah kecintaan banget, gue gak tahu Loli pelet apa gimana. Cuman ayolah Loli, udah kata gue mah jalan lu lurus-lurus aja ya kan. Nyokap lo Nikita Mirzani ya, duitnya udah gak berseri. Lo dikasih jalan tol malah milih jalan gorong-gorong. Aduh, gimana ya ngingetin Loli? Gak bisa, gak ada yang bisa. Loli, kata gue udah lo minta maaf sama mak lo sekarang. Ya lo minta maaf sejadi-jadinya. Kalau nggak mau minta maaf, gue yang minta maaf nih mama lo. Karena memang jarang-jarang Mayang membuat konten seperti itu. Kenapa dia membuat konten seperti itu? Karena ya kejadian Loli dengan Nikita Mirzani itu 11-12 deh. Yeah. Mirip banget dengan Dedi dengan Vanessa. Bedanya Nikita Mirzani itu ibu, Dedi ayah. Nikita Mirzani itu single parent mengurus anak, Dedi juga single parent mengurus anak juga, sama persis. Kabur gara-gara laki-laki, Vanessa juga dulu kabur gara-gara laki-laki. Persis sama. Jadi Mayang itu melihat aduh gitu, jadi gregetan gitu. Jadi dia ingin menasihati Loli untuk ayo dah jangan seperti itu gitu. Orang tua itu adalah jalan hidup kita di dunia gitu ya, jangan diperlakukan seperti itu gitu. Ya kalau dibandingkan dengan Vanessa atau Mayang yang sudah tidak punya ibu, salah satu mungkin dia benar gitu. Ada keresahan dari jadi dia gua aja nih yang nggak punya ibu, lahir dari aku jadi anak piatu, nggak mengenal ibu tuh. Dalam hidupnya aja dia pingin ada sosok ibu di dalam hidupnya gitu. Nah lu tuh udah punya ada sosok ibu yang bertanggung jawab, yang mau merawat, mendidik, menyekolahkan, menyiapkan semua fasilitas untuk lu tuh
kok seperti itu sama Nikmir gitu. Jadi Maya tuh gregetan gitu ya. Gua aja yang nggak punya ibu aja pingin banget gitu, karena kan sebelum kejadian Nikmir ini kan Mayang juga ada postingan yang pelukan sama mamahnya, ya kan, pelukan mama itu dia sangat merindukan banget sosok seorang mama gitu, sosok mama atau sosok ibu dalam hidupnya. Sementara Loli sudah ada sosok mama, sosok ibu yang care banget, tapi dia sia-siakan seperti itu. Ya mungkin ada benarnya juga gitu ya. Mayang postingannya tuh sampai segitu dalamnya. Miris nggak sih Det dengan miris, kelakuan? bukan miris lagi, ngeri dan berbahaya sekali untuk hidupnya Loli nanti ke depannya. Bukan miris lagi, jadi ngeri gitu ya. Jadi orang tua tuh jangan dijelek-jelekan, jangan dihina, jangan dibuka aibnya, jangan dikeluarkan kata-kata yang sangat kasar, karena kalau udah seorang ibu sudah sedih hatinya, pasti hidup kita nanti akan mengalami kesusahan di depannya gitu ya. Jadi miris sekali gitu. Jadi ini juga pun Dedi juga merasakan hal yang sama dulu kan. Tapi kalau Dedi bedanya, Dedi diem gitu. Dulu anak Dedi kan ngomong di podcast ngejelekin Dedi ya, di media sosial ngejelekin Dedi gitu. Tapi kan Dedi diem. Dedi diem, nggak seperti Nikmir ya. Kalau Nikmir kan wah dia ditimbal balik. Iya, adu argumentasi gitu. Oh, jadi berantem di media sosial. Nah, kalau Dedi enggak. Kalau Dedi diam, udahlah dia mau ngomong apa anak Dedi, tapi Dedi diam. Biarnya Dedi serahkan aja sama Allah dan Tuhan. Biar kalau misalnya Dedi akhirnya dulu seperti ini kan akhirnya ribut kan, jadi rame, jadi bikin gaduh kan. Ya udah, kalau Dedi diam. Itu juga sama. Jadi pada saat ini kita kompak anak Dedi. Iya, boleh. Anak Dedi pada saat kabur juga, pada saat itu Mas Eko Patrio menyarankan ke Dedi untuk dijemput aja, karena Vanessa pada saat itu masih di bawah umur. Karena kalau dilaporkan ini laki-lakinya bisa kena pasal ya, karena Vanessa pada saat itu di bawah umur. Dedi udah tahu lokasinya, tempatnya di mana. Mau Dedi jemput juga sama seperti Loli, tapi Dedi tidak lagi, sekali lagi tidak. Jadi bertolak belakang cara Nikmir dengan Dedi gitu kan. Kalau Nikmir diambil dijemput, kalau Vanessa udah nggak dijemput. Nah, Dedi juga lihat gitu dengan dijemput paksa seperti itu, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar banget ya gitu. Sangat miris dan makanya Dedi tuh Dedi belum pernah membuat story ya. Akhirnya Dedi buat story itu Dedi kasih nasihat buat Loli gitu. Jadi kalau nanti akhirnya Tuhan dan alam marah, itu takutnya Loli nanti terjadi apa-apa dalam hidup Loli. Jadi ngeri gitu dengan kata-kata seperti itu yang keluar untuk seorang ibu. Nah, Dedi aja seorang ayah gitu ya, merasa tersakiti gitu kan, apalagi ibu yang melahirkan gitu kan. Jadi ya sangat prihatin sih. Tapi untuk Nikmir itu ya harus kuat sih. Waktu di TikTok kalau nggak salah itu Mayang live tuh, terus dia bilang satu kampus gitu deh. Oh gitu ya, mungkin juga benar. Jadi nggak tahu, nanti Dedi cari tahu deh benar apa enggak satu kampus sama Mayang. Kalau memang benar ya mungkin memang benar satu kampus, tapi kan jurusannya mungkin beda-beda ya. Mayang mungkin di jurusan hubungan internasional, kalau padahal Dedi nggak tahu apa, tapi ntar Dedi tanya, itu kan jadi ramai juga berarti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.